Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirha Fitriani dari Humas 4B dengan NIM 11840600059. Pada kali ini saya ingin menjelaskan macam-macam dari teori komunikasi. Yang pertama ada teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi adalah teori tentang bagaimana sebuah ide dan teknologi baru tersebar dalam sebuah kebudayaan. Contohnya yaitu menerapkan teori difusi inovasi dalam sistem pendidikan di Indonesia. Contoh menerapkan teori difusi inovasi yaitu berkembangnya sistem pendidikan seiring dengan kemajuan dan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya adalah teori konstruksi sosial. Teori konstruksi sosial didefinisikan sebagai suatu proses sosial melalui tindakan dan interaksi di mana individu atau kelompok individu menciptakan secara terus-menerus suatu realitas yang dimiliki dan dialami bersama secara subjektif. Contoh dari teori konstruksi sosial adalah mobil adalah lambang atau simbol mobilitas. Namun mobil merek tertentu seperti Cadillac atau Mercedes-Benz merupakan tanda kemakmuran dan kesuksesan. Selanjutnya ada social learning theory. Social learning theory atau teori pembelajaran sosial terkenal dengan sebutan observation learning. Penggagas teori ini adalah Albert Bandura. Menurut Albert Bandura, sebagian besar manusia belajar melalui pengamatan secara selektif dan mengingat tingkah laku orang lain. Inti dari teori ini adalah pemodelan atau modeling yang merupakan salah satu langkah penting dalam pembelajaran hidup. Contohnya adalah ada seorang pemuda temperamental yang sering menyiksa pasangannya ketika ia marah. Ia sering melakukan kekerasan jika merasa tidak senang. Hal ini terjadi dikarenakan ia sering diperlakukan seperti itu ketika ia masih kecil oleh ayahnya. Hal tersebut memicu sikap pemuda tersebut melakukan hal yang sama pada orang lain. Selanjutnya, ada teori performa komunikasi. Teori performa komunikasi adalah salah satu konsep yang terdapat di dalam teori budaya organisasi. Teori budaya organisasi merupakan teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, baik itu tindakan, rutinitas, maupun percakapan. Performa adalah metafora yang menggambarkan proses simbolik pemahaman perilaku manusia dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada teori communication accommodation. Teori akomodasi adalah adaptasi. Bagaimana seorang menyesuaikan komunikasinya dengan orang lain. Teori ini berpijak pada premis bahwa ketika seorang berinteraksi, mereka menyesuaikan pembicaraan, pola vokal, dan tindak tanduk mereka untuk mengakomodasi orang lain. Contoh dari teori communication accommodation ini adalah ketika dua etnis suku sedang melakukan percakapan, misalnya suku Jawa dan suku Batak. Ketika mereka sedang melangsungkan komunikasi, secara otomatis mereka harus menyesuaikan satu sama lain, seperti itu. Selanjutnya ada teori jaringan. Teori jaringan merupakan teori yang menghubungkan antara kelompok-kelompok sehingga membentuk suatu jaringan komunikasi yang saling menghubungkan. Selanjutnya ada teori norma dan budaya. Teori ini berasal dari pengaruh media massa yang kuat mengenai suatu hal. Hal tersebut dapat mempengaruhi kondisi sosial budaya yang ada dalam masyarakat.
Pesan dari media massa mampu mengubah norma yang sudah ada dalam masyarakat. Di sisi lain juga mampu menetapkan nilai-nilai norma yang ada dalam masyarakat. Juga bisa membuat norma baru yang ada di dalam masyarakat. Contoh dari teori norma budaya adalah seorang anak menonton sebuah film di televisi. Ia tertarik dengan pakaian yang digunakan oleh seorang aktris. Keesokan harinya, ia meminta pada orang tuanya untuk dibelikan baju tersebut. Orang tua anak tersebut merasa heran karena baju tersebut tidak sesuai dengan selera sang anak. Seperti itu. Selanjutnya ada teori uses and gratification. Teori uses and gratification merupakan salah satu dari teori komunikasi massa yang melihat audiens dari proses komunikasi sebagai individu yang aktif, selektif, dan memiliki tujuan tertentu terkait dengan terpaan media kepadanya. Contoh dari teori uses and gratification adalah kebutuhan dan kepuasan penonton. Salah satunya dengan menonton acara musik melalui YouTube. Sebagian besar orang lebih suka mendengarkan musik melalui YouTube daripada media lain dikarenakan lebih lengkap dan juga memiliki visualisasi gambar. Selanjutnya ada expectancy violation theory. Expectancy violation theory biasa disebut dengan teori pelanggaran harapan. Teori ini menjelaskan konsekuensi atau dampak dari pelanggaran harapan nonverbal terkait perubahan jarak dan ruang pribadi selama interaksi komunikasi antar pribadi berlangsung. Contoh dari teori expectancy violation ini adalah seorang gadis cantik dan baik hati sedang ditaksir oleh dua orang pria. Sebut saja si A dan B. Gadis tersebut menyukai si A. Apa yang terjadi jika si A mendekati gadis tersebut dan duduk terlalu dekat sehingga melanggar jarak komunikasi antar pribadi yang normatif? Kemungkinan besar si gadis akan menilainya positif. Namun, berbeda jika hal tersebut dilakukan oleh si B yang tidak disukai oleh si gadis. Tentu responnya akan berbanding terbalik dengan si A. Selanjutnya ada teori spiral of silence. Biasa disebut dengan teori spiral keheningan. Teori keheningan adalah salah satu teori dari komunikasi massa, di mana seseorang memiliki opini dari berbagai isu, namun terdapat keraguan dan ketakutan untuk memberikan opininya karena merasa terisolasi, sehingga tidak bersifat terbuka atau tertutup. Contoh dari teori spiral of silence adalah dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center pada tahun 2015, Indonesia berada di urutan ketiga dengan negara yang mengatakan agama atau kepercayaan sangat penting bagi kehidupan. 95% orang-orang Indonesia mengatakan agama sangat penting dalam hidup mereka. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan tingkat toleransi antar umat beragama. The Legatum Institute Property Index pada tahun 2015, dalam hal toleransi, Indonesia berada pada urutan 123. Hal tersebut berbanding terbalik dengan penelitian Pew Research Center. Selanjutnya ada teori kultivasi. Teori kultivasi atau penanaman yaitu di mana menanamkan sikap kemudian nilai-nilai tertentu di dalam masyarakat. Contohnya adalah dikarenakan adanya virus corona,
dan anjuran pemerintah bahwa tidak boleh bepergian atau keluar rumah, masyarakat lebih jarang untuk bepergian keluar rumah, kecuali dalam hal-hal yang mendesak. Selanjutnya ada teori agenda setting. Teori agenda setting menekankan pada anggapan bahwa media memiliki pengaruh besar dalam membangun dan membentuk opini publik. Contohnya yaitu berita mengenai pemilihan presiden yang terus-menerus disiarkan dalam siaran televisi dan disajikan pada hampir setiap surat kabar. Berarti berita mengenai pemilihan presiden tersebut ditonjolkan sebagai liputan atau informasi utama yang harus disampaikan kepada masyarakat. Karena terus-menerus diberitakan dan disiarkan berita tersebut menjadi perbincangan dalam kehidupan masyarakat. Selanjutnya ada teori behaviorisme. Teori behaviorisme adalah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori belajar yang lebih menekankan pada tingkah laku manusia. Memandang individu sebagai makhluk reaktif yang memberi respon terhadap lingkungan. Contoh dari teori behaviorisme adalah seekor kucing liar sedang mencari makanan. Apabila ia melihat orang yang sedang mencuci piring atau membuang sampah, maka ia akan datang karena kucing tersebut merasa akan mendapat sisa makanan. Jika hal tersebut terjadi secara terus-menerus, maka hal tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan oleh kucing tersebut. Selanjutnya ada teori jarum hipodermik. Teori jarum hipodermik percaya bahwa tidak ada sumber media lain atau media alternatif untuk membandingkan pesan-pesan media. Media massa dianggap sangat kuat dan khalayak bergantung pada media untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Contoh dari teori jarum hipodermik adalah pemanfaatan media massa dalam kegiatan kampanye. Selanjutnya ada media dependensi teori, atau biasa disebut dengan teori ketergantungan media. Teori ketergantungan media merupakan salah satu dari teori komunikasi massa, yaitu seorang tergantung pada suatu media untuk memenuhi kebutuhannya, maka media tersebut menjadi semakin penting bagi orang tersebut. Contoh dari teori ketergantungan media adalah seseorang yang terbiasa bangun pagi untuk melihat berita, perkiraan cuaca, dan menyaksikan atau mendengarkan hal-hal yang bersifat mendidik.